Di sini suhunya cukup terik. Mantap, treknya nanjak terus. Berangkat ya. Dadah. Oke, Sobat Next. Jadi hari ini tuh hari Kamis, tanggal 28 September. Rencananya saya mau ke Gunung Salak. Jadi ini saya mau melakukan pendakian sama satu orang temen. Dia rumahnya di Depok. Nanti kita ketemuan di daerah Cibubur. Semoga perjalanan hari ini lancar, selamat sampai tujuan, dan cuacanya bagus selama pendakian. Amin. Kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Salak bersama seorang teman yang pernah menemani saya mendaki ke Gunung Rinjani 2015 silam. Ternyata sudah lama juga kita tidak mendaki bersama. Halo Bul. Halo? Ini gua nggak lewat Cawang. Gua kan tadi masuknya lewat ini Tol Rawabuaya. Ini 25 menit lagi nyampe. Oke, gua mampir ke sana beli. Oke. Bapak ketemu. Oh, siap. Ya beli. Yuk. Tuh. Melibas mulusnya jalan tol, saya langsung meluncur menuju tempat yang sudah kita sepakati sebelumnya sebagai titik penjemputan. Rencana awal pendakian kami sebenarnya ke Gunung Slamet. Namun saat itu Gunung Slamet ditutup karena banyaknya peristiwa kebakaran yang melanda beberapa gunung di Pulau Jawa akibat musim kemarau berkepanjangan. Saya pun mengalihkan pendakian ke Gunung Salak, gunung yang berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Ini saya masih nyari temen nih di Mitra Cabul. Nunggu di mana dia? Sherlocknya sih daerah sini. Mana ya? Ini apa ya? Ah, ini dia. Taman Rekreasi Jalan Cimelati. Oke, tadi kita di jalan itu keasikan ngobrol sampai kebablasan. Akhirnya balik arah lagi. Ini masuk ke jalan raya apa nih? Cimelati ya, Jalan Sadamukti. Dalam perjalanan kami sempat nyasar dan berakhir di jalan buntu karena mengikuti arahan aplikasi Maps. Padahal jam sudah menunjukkan waktu hampir jam 11 malam. Untungnya kami bertemu warga sekitar dan kemudian mengarahkan kami menuju jalan yang sebenarnya. Jadi untuk Sobat Next yang akan menuju basecamp Gunung Salak via Cimelati dan menggunakan bantuan aplikasi Maps, sebaiknya setting Maps menuju Jalan Alaswangi, Pasawahan, Kecamatan Cicurug. Kemudian setelah tiba di Jalan Alaswangi, Sobat membaca Maps secara manual untuk menuju basecamp Pak Udin. Jangan setting Maps secara langsung menuju basecampnya jika Sobat tidak ingin bernasib sama seperti saya sebelumnya. Belok kiri menuju Jalan Alaswangi. Lalu belok kanan di Jalan Alaswangi. Parkir pendakian 20 meter belok kiri ya. Tuh parkir mobil tuh ya. Oke,
Oke, di sini ada petunjuk arah parkir kendaraan, pendakian motor dan mobil. Kita belok kiri. Belok kiri sini. Berarti kalau udah ada petunjuknya suruh belok kiri, ada jalan mobil. Belok kanan ke Iya Jalan nggak? Alaswangi, lalu belok tajam ke kiri. Setelah melihat papan petunjuk arah menuju parkiran basecamp Cimelati, saya merasa lega. Itu berarti kita sudah berada di jalur yang benar, dan tidak lama lagi akan tiba di basecamp pendakian Gunung Salak via Cimelati. Jalur yang kami lewati ini cukup sempit. Bila saya lihat, ini hanya cukup untuk satu mobil saja. Untungnya hari sudah larut malam, jadi kemungkinan untuk berpapasan dengan mobil lain cukup kecil. Parkir motor. Ini parkir mobil. Tak lama kemudian kami tiba di basecamp Pak Udin Cimelati dan disambut oleh petugas basecamp yang berjaga. Kemudian membantu mengarahkan kami menuju area parkir yang telah disediakan. Belok ke sana ya? Oke. Ini kita di sini. Ada aneh lain. Oke, ini akhirnya kita sampai jam 11 lebih 7 menit. Tadi kita beberapa kali nyasar, ada 2 kali. Pertama kita kebablasan, yang kedua itu beneran nyasar karena ujung jalannya nggak ada. Gitu, gara-gara ngikutin map. Jadi kalau kesini tuh harus ngikutin jalan, namanya tuh Jalan Alaswangi. Nah, ikutin terus aja jalan itu. Udah pasti nyampe ke base campnya. Gitu sih, jangan terlalu percaya sama Google Maps. Oke, sekarang kita turun. Kita istirahat dulu, turunin barang-barang juga. Oke, gas. Setibanya di basecamp, kami segera menurunkan barang-barang, kemudian beristirahat, menyiapkan tenaga untuk pendakian esok hari. Tak terasa alarm telah berbunyi. Saatnya kami bersiap untuk memulai pendakian pagi ini. Sebelum memulai pendakian di pagi yang begitu cerah, kami mengisi perut dengan sepiring nasi goreng dan segelas teh manis hangat sebagai asupan energi sebelum pendakian. Setelah semua persiapan selesai, kami pun memulai pendakian dari area parkir basecamp Pak Udin Cimelati. Oke, Sobat Next. Ini sekarang pagi jam 8 kurang 5, tanggal 29 September. Saya mau mulai pendakian sama siapa nih? Kenalin dulu. Saya Mitra Nagari alias Cabul. Mantap. Oke, kita jalan dari parkiran atau base campnya Pak Udin menuju ke pos registrasi. Ini salaknya, Gunung Salak. Sekitar 20 meteran dari parkir, ini ada papan petunjuk jalur pendakian. Kita belok ke kiri sini. Turun ke bawah. Merunduk. Ini ada pertigaan. Ada ke kiri, ada yang lurus.
Ini kita coba ambil jalur ke kiri, naik ke atas. Mudah-mudahan ini jalurnya benar. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something. Kita ikutin arah ke Citaman. Ke puncak salah. Oh iya. Dari basecamp Pak Udin, kami masih harus berjalan sejauh 1,2 km untuk mencapai pos registrasi. Trek yang terbuka ditambah pagi yang sangat cerah, bahkan cenderung panas sudah mulai menguji fisik kami. Padahal ini masih awal perjalanan. Terus ke sana ya Pak ya? Oh iya, makasih ya Pak. Jadi dari pertigaan tadi itu kita tembusnya di pos penjagaan gerbang pendakian. Ada bapak-bapak tadi langsung ngarahin kita untuk lurus, ikutin petunjuk arah yang ada di depan tuh. Di sini ada petunjuk arah lagi. Puncak Manik dan Curug Citaman. Mantap ya? Mantap. Nah ini ada pertigaan. Kita ikuti aja petunjuk arah Puncak Manik dan Curug Citaman. Ini baru jalan sekitar 7 menitan sampai sini. Something from nothing. Life changes, just open the door. Gunung Salak memiliki 3 jalur pendakian resmi, yaitu jalur Pasir Rengit yang berada di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, jalur Cidahu yang berada di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dan jalur Cimelati yang berada di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Ketiga jalur ini merupakan jalur menuju Puncak Salak 1 atau Puncak Manik. Ini kita ngikutin terus jalan Hotmik atau jalan Coran. Tadi banyak pertigaan ketika kita menuju ke sini, tapi saya ikutin terus jalan dari Coran ini. Pos registrasi udah kelihatan tuh. Mantap. Ini pos registrasinya. Mantap. Di perjalanan terik banget. Panasnya luar biasa. Cerah. Sebentar lagi kita sampai di pos registrasi. Akhirnya setelah 45 menit kita perjalanan dari base camp Pak Udin, kita sampai di pos registrasi Gunung Salak via Cimelati. Ini jam 8:40 di ketinggian 870 mdpl. Kita sampai di sini menempuh waktu sekitar 45 menit. Mantap. Mantap, Bu. Oke, ini kita sambil istirahat sebentar, nulis dulu untuk registrasi pendakian. Nama ketua kelompok. 2 orang sama itu Jadi 62. jadi 62 ya? Sama itu Sama jadi ini? 72. 72 ya? Ya. Maaf, Pak. Jadi ini kita bayar registrasi di pos registrasi. Untuk per orangnya itu 31.000. Kalau besok itu weekend itu besok itu kan buat semua tuh yang 9.000 yang 9.500 ya. Jadi per orangnya tingkatannya 34. Oh gitu. Kalau hari biasa 31. Kalau hari biasa sebenarnya mah 29. Semuanya kan ada yang kalau yang biasa kan cuman ini aja. Yang tiket 7.000 aja tuh. Sama di sini. Kalau ini mah sama hari biasa sama hari libur sama. Kalau weekend Ininya yang beda. Ini ya. Jadi ini semua. Iya, siap. Oke, siap. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, kita mau mulai start pendakian jam 9:30
25 menit sebelum kita mulai pendakian, kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga di perjalanan lancar, sehat, cuaca bagus, nggak ada kendala apapun. Turun kembali dengan selamat. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita lanjut perjalanan. Start jam 9.25 menit dari ketinggian 870 mdpl di pos registrasi. Kita jalan menuju ke pos 1. Ini di area pos registrasi juga bisa camping di sini. Areanya cukup luas. Setelah 13 menit jalan dari pos registrasi, kita menemukan percabangan. Jadi yang lurus itu ngikutin jalan ini itu ke Curug Citaman. Kita arahnya ke puncak Salak 1. Ke sebelah kiri ini masuk ke dalam hutan. Ini petunjuk arahnya. Puncak Salak 1. Dari pertigaan Curug Citaman tadi, kita masuk ke kiri ke dalam hutan dengan trek tanah sedikit menanjak. Pos 1 itu ada di ketinggian 1055. Ya, jadi sedikit lagi sih. Ini konturnya juga kontur jarang-jarang, jadi treknya landai. Astaga naga. Dah, gue mau naik nanjak lagi. Jalur menuju pos 1 terbilang cukup landai, dengan trek tanah merah yang seakan membelah hutan. Pepohonan masih belum begitu rapat, sehingga cahaya matahari dengan leluasa menusuk tubuh yang mulai berkeringat. Kita menemukan pipa air. Jangan diinjak. Airnya masih ngalir, kedengaran suaranya. Trek dari pos registrasi ke pos 1. Treknya berupa tanah merah, landai tapi sedikit menanjak. Ya, lumayan buat bikin kita ngos-ngosan. Tepat 1 jam perjalanan dari pos registrasi, kita tiba di pos 1 jam 10 lebih 25 menit. Di pos 1 ini ketinggiannya 1055 kalau dari GPS, tapi kalau di jam saya ini 1025, jadi ada sekitar deviasi 30 mdpl. Ini dia. Pos 1. Mantap, Bul. Mantap. Keren. Sini juga masih ada sinyal ini. Masih ada sinyal? Masih. Di pos 1. Mantap. Kita istirahat dulu di sini. Perjalanan kita cukup santai. Menikmati setiap langkahnya. Sekarang kita istirahat dulu. Oke. Setelah 25 menit kita istirahat di pos 1, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Sekarang jam 11 kurang 10 atau jam 10.50. On the way, pos 2. Jalur pendakian Gunung Salak via Cemelati ini merupakan jalur terpendek untuk mencapai puncak Salak 1. Dan di sini kita akan melewati 6 pos sebelum sampai di puncaknya, dengan trek yang hampir tidak ada bonus sama sekali. Terus menanjak dan menanjak. Masih menuju pos 2. Treknya didominasi tanah dan akar-akar pepohonan.
Menuju pos 2 kita melewati pohon tumbang, harus merunduk nih. Di sini suhunya cukup terik, 30 derajat Celcius. Waduh. Berdasarkan informasi yang saya baca, estimasi perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit dengan medan yang mulai menanjak. Sekitar beberapa menit sebelum pos 2, di sini terdapat pos 2 bayangan. Ada ukiran angka 2 di pohon. Ini pos 2 bayangan. Bisa untuk 1-2 tenda. Yuk, kita lanjut perjalanan lagi. Masih nanjak. Akhirnya setelah tepat 1 jam perjalanan, sekarang kita tiba di pos 2 di ketinggian 1235 mdpl jam 12 kurang 10. Di sini temperatur 29,3 derajat. Itu pos 2-nya tuh. Pos 2. Mantap. Oke, di sini areanya cukup luas ya. Bisa buat mendirikan tenda 5 sampai 15 juga bisa kayaknya di sini. Di sini udah ada 3 tenda tuh. Dan ini masih luas. Jadi ini bisa jadi tempat camp alternatif selain di pos 3. Kita di pos 2 tadi nggak istirahat lama, cuma berhenti buat ambil foto 5 menitan, terus lanjut jalan lagi menuju ke pos 3. Jaraknya sih kalau dari GPS nggak terlalu jauh. Kuy. Beberapa meter dari pos 2 kita nemu jalur landai sedikit. Habis itu naik lagi. Di sini konturnya udah mulai berbatu-batu. Jarak antara pos 2 ke pos 3 merupakan jarak terpendek dibanding jarak antar pos lainnya, yaitu sekitar 200 meter, dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 20 menit. Setelah 18 menit dari pos 2, kita sampai di pos 3. Sekarang jam 12:13. Mantap. Pos 3 ketinggian 1305 mdpl. Ini dia pos 3-nya. Ini pos 3. Ini kita istirahat lebih lama di pos 3, nungguin cabul ngabisin sebatnya dulu. Masih panjang tuh rokoknya. 5 menit lah. Oke. Ini coba kita lihat jalur buat ambil air tuh ke sana. Nah, ini ke sini nih. Jalur buat ambil air. Tinggal turun dikit. Ini di pos 3 bisa nampung berapa tenda nih? Banyak. Kayaknya 10 bisa ya? Nggak bisa. Hah? Itu 1 2 Sini 3 4. Di sini 5 6 7.
Ya 7 sampai 10 lah. Masih bisa. Lumayan. Berundak-undak di sini tempat campnya. Oke, jam 12 lebih 55 menit kita lanjutkan lagi perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Estimasi perjalanan sekitar 2,5 jam lah. Mantap, treknya nanjak terus. Wah, masih nanjak terus. Mantap. Ini saya baru jalan setengah jam dari pos 3. Treknya nanjak terus, nggak ada ampun pokoknya. Trek menuju pos 4 ini benar-benar menyiksa dan sangat menguras stamina. Hal ini karena medannya yang terjal dan sangat menanjak. Bahkan waktu tempuh dari pos 3 menuju pos 4 merupakan waktu tempuh terlama, sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Ini udah perjalanan 1 jam dari pos 3 menuju ke pos 4. Masih ada 1 jam lagi. Ini baru setengah perjalanan. Dan di jalur dari pos 3 ke pos 4 ini saya banyak banget nemuin pohon-pohon, bekas pohon tumbang. Mantap. Treknya nanjak terus, gak ada ampun dah pokoknya. Ini saya di ketinggian 1500. Pos 4 ada di ketinggian 1580. Jarak tempuh udah 3,815 km. Kelihatan gak tuh jalurnya, akar-akar doang nih. Nanjak. Ini sebelum pos 4 sekitar ya 50 meter atau 50 mdpl sebelum pos 4. Ini ada lokasi buat ngecamp. Cukup buat 1 tenda aja nih. Tadi di bawah sana juga ada. Nah, ini juga bisa buat ngecamp. 1, 2 sebelum pos 4. Oke, kita lanjut jalan lagi. Lanjut jalan lagi. Ini udah hampir 3 jam jalan dari pos 3. Belum nyampe juga di pos 4. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4 kurang 8 menit di ketinggian 1690 mdpl. Temperatur udah turun. Sekarang temperaturnya 27,2 derajat. Lanjut jalan lagi. Kita lewat kolong pohon tumbang. Harus jongkok ini. Masih ada 1 lagi. Di depan ini udah pos 4. Pelangnya udah kelihatan. Dikit lagi. Akhirnya setelah 3 jam 8 menit saya sampai di pos 4. Ini posnya. Jadi tadi kalau di map itu pos 4-nya itu ada di ketinggian 1580. Tapi ternyata aktualnya pos 4 itu ada di 1750. Mantap. Anjir. Wah, ternyata PHP juga posnya. Mantap. Sepertinya nggak memungkinkan kalau harus
ngecamp di Puncak Manik. Jadi karena ini stamina juga udah terkuras tanjakan dari pos 3 menuju pos 4 yang gak ada habis-habisnya. Sekarang rencananya kita mau diriin tenda di pos 4 ini. Oke, istirahat di sini. Besok baru pagi-pagi kita summit attack to Puncak Manik. Mantap. Kita mau bermalam di sini. Diriin tenda di area sini. Yuk, gas. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Menu makan malam kita full karbohidrat. Ada mie plus nasi. Proteinnya cuman telur, sosis sama bakso. Pokoknya apa aja kalau di gunung mah nikmat. Oke, ayo Bul, kita makan Bul. Makan cuy. Makan enak. Oke, ini kita udah pada selesai makan. Sekarang udah jam 7:30 malam. Temperatur di sini 27 derajat. Sekarang waktunya kita tidur, persiapan buat besok summit ke Puncak Manik, Puncak Salak 1. Selamat malam, selamat istirahat. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Mantap. Mantap pokoknya. Di gunung kita makan apa aja pokoknya. Mantap ya. Walaupun nasi putih doang ya. Walaupun nasi putih, kita makan aja pakai sos. Seadanya. Oke Sobat Next, setelah kita tadi mengisi perut sama nasi goreng, sekarang waktunya kita summit attack dari pos 4 menuju ke Puncak Manik, Puncak Salak 1. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.20 di ketinggian 1750 mdpl. Temperatur sekarang yaitu 28 derajat Celcius. Oke, kita lanjut perjalanan menuju puncak. Go! Treknya dari sini mulai ekstrim, nanjak terus tuh. Sampai ke atas ini. Ini kemiringannya 45 derajat lah kira-kira. Perjalanan summit pun dimulai dengan elevasi yang cukup miring dan medan yang lebih terjal dari sebelumnya. Namun, trek masih sama, berupa tanah dengan akar-akarnya yang terlihat saling menjalar satu sama lain. Untungnya saya camp di pos 4, sehingga jarak yang saya tempuh hingga puncak hanya sekitar 2 jam perjalanan lagi. Tidak jauh dari pos 4, saya menemukan tanjakan yang cukup tinggi. Mungkin kurang lebih sekitar 2 meter tingginya. Untungnya di sini sudah tersedia tali sebagai bantuan kita untuk naik ke atas.
sekitar ya 5 menit dari pos 4 kita menemukan tanjakan yang cukup tinggi. Nih, ini udah ada bantuan tali juga. Mantap. Ini tanjakan yang tadi saya laluin. Ketinggiannya sekitar 2 meter. Dan udah ada bantuan tali. Sekarang kita lanjut lagi. Trek menuju pos 5 ini medannya didominasi oleh bebatuan, akar, dan tanah yang terus menanjak. Mantap lah pokoknya. Jalurnya bener-bener luar biasa. Akhirnya setelah 30 menit kita trekking dari pos 4, sekarang kita udah sampai di pos 5 jam 8 kurang 10 menit atau jam 7.50. Ini ketinggiannya di 1890 mdpl. Mantap. Kita istirahat dulu di sini sebentar. Oke, setelah istirahat 10 menit di pos 5, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 6. Treknya masih sama, naik terus. Kalau saya lihat dari GPS, jarak pos 5 menuju pos 6 tidak begitu jauh. Hanya berjarak sekitar 200 meter dengan elevation gain 75 meter. Dan dapat ditempuh dengan waktu kurang dari 30 menit. Oke, pos 6. Ini ada tulisan di pohon angka 6. Ini menunjukkan kita ada di pos 6. Di sini juga ada petunjuk untuk arah jalan pulang. Ambil yang ke kiri. Yap. Setelah 20 menit kita jalan dari pos 5, ini jam 8:20 kita tiba di pos 6 dengan ketinggian 1965 mdpl. Mantap. Trek dari pos 6 masih ke atas. Nggak kelihatan sih di sini. Istirahat 5 menit di pos 6. Kita lanjut jalan lagi jam 8.25 menuju ke Puncak Manik. Kalau saya amati, jalur Salak via Cimilati ini treknya cukup jelas ya. Cuma memang sangat terjal. Hampir nggak ada bonus sama sekali. Tapi ya untungnya jalurnya jelas banget dan juga ada petunjuk dari rafia atau tali yang diikat di pohon. Jadi kita tinggal ikutin aja tali-tali tersebut. Ini contohnya nih, di depan juga ada tali rafia. Nah ini, kita tinggal ikuti petunjuk ini aja. Mudah-mudahan selalu aman.
Tadi itu di pos 6-nya, kalau saya lihat sih nggak ada tempat untuk area camp. Ini di atasnya lagi pos 6 baru ada ya tempat yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Paling cuma satu tenda ini. Sepertinya saya mendengar ada suara ayam hutan. Tuh. Kayaknya segerombolan sini. Coba lewat jalur nggak dia? Tuh, di sebelah situ. Di sebelah sini. Oh iya tuh. Saya masih perjalanan menuju puncak Manik. Ini sudah sekitar 45 menit jalan dari pos 6. Sepertinya puncak udah tinggal sedikit lagi. Di atas itu kelihatan udah terang. Ini udah terang nih. Kemungkinan puncaknya di sini. Yo, gas, jalan lagi. Sebelum puncak ada tali lagi, tapi ini udah dibikin jalur melipir. Kita lewat sini. Akhirnya oke, mantap. Setelah 1 jam 10 menit akhirnya sampai juga di puncak Manik, puncak Salak 1. Tadi dari pos 4 kita jalan jam 7.20. Ini sampai puncak Manik jam 9:35 menit. Mantap. Mana Bul? Pokoknya mantap lah dari kesini. Sekarang kita istirahat dulu. Terik, panas. Oke, ini saya lagi ada di puncak Manik, Salak 1. Kalau nggak salah, ini depan ini puncak Salak 2 nih, kalau nggak salah. Nah, waktu itu ada kejadian kecelakaan pesawat Sukhoi tahun 2012. Jadi si pesawatnya itu kecelakaan di antara puncak Salak 1 dan puncak Salak 2. Jadi di penghubung antara puncak Salak 1 dan puncak Salak 2. Pada tanggal 9 Mei 2012, dunia penerbangan berduka, di mana pesawat Sukhoi Superjet 100 mengalami hilang kontak di sekitar Gunung Salak saat sedang melakukan joy flight dengan tujuan Bandara Halim, Pelabuhan Ratu, Bandara Halim. Barulah di hari berikutnya reruntuhan pesawat Sukhoi ditemukan. Dilansir dari laman Wikipedia, lokasi kecelakaan berada di titik koordinat 6 derajat 42 menit 35 detik lintang selatan dan 106 derajat 44 menit 03 detik bujur timur pada ketinggian 1500 mdpl.
Titik koordinat ini berada di punggungan antara Puncak Salak 1 dan Puncak Salak 2. Tragedi ini merenggut sebanyak 45 korban jiwa. Pada waktu itu, Puncak Manik atau Puncak Salak 1 dijadikan tempat evakuasi dan pengumpulan jenazah sementara. Semoga para korban diberikan tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Di sini juga areanya luas untuk camping. Bisa muat sampai mungkin 15 tenda juga cukup ini. Ke arah sini juga ada tempat untuk camp. Nah, ini juga bisa dipakai untuk area camping. Kemudian ini area puncaknya cukup luas, dan di bawah sini itu ada makam Mbah Salak. Nah, ini bisa buat ngecamp, dan ini ada makam Mbah Salak. Di sini tertulis makam keramat Kiai Haji Raden Muhammad Hasanuddin bin Kiai Haji Raden Bahyudin Prajakusuma, Eyang Puncak Manik Gunung Salak. Yang paling penting di sini adalah kita harus menjaga kebersihan. Jadi biar gunung-gunung ini tetap lestari tanpa adanya sampah. Nah, di sebelah kiri dari puncak, di sini ada jalur. Jalur ini adalah menuju ke Pasirengit dan jalur Cidahu. Ini juga ada area untuk ngecamp ya. Di sini juga ada yang lagi camping. Nah, ini luas. Jadi kalau menurut saya, di area Puncak Manik ini cukup luas sih. Ada beberapa spot untuk mendirikan tenda. 15 lebih lah. 20 juga bisa kayaknya. Oke, Sobat Next, kita udah cukup puas di Puncak Salak 1 via Cimelati, yaitu Puncak Manik. Sekarang jam 10:15 kita mau turun ke area camp kami di pos 4. Sampai ketemu lagi di petualangan kami selanjutnya di The Next Venture, Never Ending Adventure. Dadah. Mari kita turun. Lima menit dari Puncak Salak itu sebenarnya ada mata air, ada sumber air. Ini ada tulisannya air, arahnya ke sana. Jalan sekitar 5 menitan. Tadi sudah ada yang ngecek, orang ngecek kondisi di sana, tapi ternyata airnya itu hanya sebuah genangan dan itu keruh. Jadi ya mungkin kalau bening bisa dipakai untuk minum ya, tapi kebetulan tadi keruh, jadi tidak bisa ambil air di situ. Ini jalur turun menuju ke pos 4. Tadi kita naik gampang, turunnya yang lebih susah karena kita harus turun sekitar 2 meteran.
Yuk, pelan-pelan. Jadi jalur Gunung Salak via Cimelati ini, di sini tuh banyak kan orang yang pada tektok. Jadi cuma one day trip, pagi berangkat sampai bawah lagi sore. Ayo bang. Ya mari. Dua orang. Sama tadi udah turun di bawah duluan ya? Yang gondrong. Oh dari tenda dia. Oh iya. Ini tenda kita di pos 4 sudah kelihatan. Mantap. Tinggal beberapa meter lagi sampai di pos 4. Ayo. Oke. Setelah setengah jam dari pos 5, akhirnya kita sampai lagi di camp, di tenda jam 12 kurang 10. Mantap. Tadi kita start dari pos 4 ini jam 7.20. Sekarang sampai di sini lagi jam 12 kurang 10. Mantap. Oke, sobat next. Sekarang jam 13.20, kita turun ke bawah dari pos 4. Ayo Kang, turun duluan ya Kang ya. Gunung Salak ini banyak saya temui pohon-pohon yang sudah lapuk. Ini sudah bolong bawahnya. Ini rawan sekali tumbang. Makanya di sini banyak banget nih pohon-pohon tumbang. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. Oke, akhirnya setelah 1,5 jam dari pos 4, saya sampai di pos 3. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from 5 menit jalan dari pos 3 sampai di pos 2 jam 15.10. Ayo Kang. Tiga 35 menit jalan dari pos 2. Akhirnya saya tiba di pos 1. Ini dia posnya. Istirahat dulu di pos 1. Sekarang jam 15.45. Mantap. Jalurnya benar-benar luar biasa. Ayo. Iya. Udah duluan. Yo, hati. 15.55 kita lanjut jalan lagi dari pos 1 menuju ke pos registrasi, pos terakhir. Yo. Akhirnya 25 menit dari pos 1 sampai juga di pos registrasi. 3 jam perjalanan turun dari pos 4, saya pun tiba di pos registrasi. Di sini saya beristirahat lebih lama, meluruskan lutut yang mulai melemas, sembari menikmati jajanan yang tersedia di warung dekat pos registrasi. Setelah bersantai-santai ria di pos registrasi, sekarang jam 6 kurang 10 kita lanjut turun ke base camp. Bang, gas, masih ada setengah jam ke depan untuk sampai ke base camp. Ini kita masih perjalanan menuju ke base camp. Ini kita lewat jalur yang berbeda. Ternyata kemarin kan kita naik ke sana. Ini pertigaannya.
Lurus juga bisa, nanti ketemu jalan raya baru ke kiri, naik ke atas. Terus ketemu pos jaga, belok kanan. Sama aja jalurnya. Aduh, harus merunduk. Akhirnya setelah 35 menit jalan dari pos registrasi, kita sampai di batas akhir pendakian. Finish Gunung Salak via Melati. Oke, kita ke base camp. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Gimana Bu? Rinjani apa Salak? Salak sih. Kalau sama Semeru? Salak sih. Mantap lah pokoknya. Treknya. Edan. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really